Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jemaah zuhur yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kehidupan kita ini selalu ada yang kita sebut namanya musibah. Ya. Ini akan sampai kepada kita. Ya, namanya musibah ini. Cuman ketika musibah itu datang, maka di hadapan musibah ini manusia tiga kategori. Satu, ketika seseorang ditimpa musibah, maka musibah itu ada kalanya sebagai laknat Allah. Laknat Allah ini adalah diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka Allah laknat dia. Yang kedua, di hadapan musibah ini maka orang ini dikategorikan sebagai teguran, ya, teguran dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ini orang kadang dia taat kepada Allah, kemudian lalai lagi, kemudian dia taat, kemudian lalai lagi. Yang ketiga, ada kalanya adalah sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Datang cobaan demi cobaan demi cobaan demi cobaan, padahal dia orang yang soleh gitu. Dia orang yang taat. Tetapi justru ketika dia taat, ujian datang beruntun. Dan ini dirasakan oleh para anbiya, oleh nabi-nabi. Maka Nabi katakan, asyadul bala anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi. Kemudian sesuai dengan kesolehannya. Maka ketika musibah ini sampai kepada orang yang soleh, maka dia dikategorikan sebagai ujian. Hadirin berbahagia, maka sikap seseorang ketika ditimpa musibah, dia harus koreksi diri terlebih dahulu. Tidak mencari kesalahan di luar dirinya. Dia harus mencari kesalahan dirinya sendiri. Kita contohkan, ini jalan raya padat, ya, semua orang laju, semua orang pingin cepat, lalu kita tabrakan. Dari sekian banyak orang yang laju, yang cepat, yang pingin cepat semuanya, kok kita sendiri yang tabrakan gitu? Kenapa bukan orang lain yang tabrakan? Padahal mereka laju juga, mereka pingin cepat juga, mereka terburu-buru juga. Kok kita yang tabrakan? Maka dalam status ini mestinya kita koreksi diri terlebih dahulu. Jangan cari kesalahan pada orang lain. Ya. Tapi inilah sesuatu yang lumrah ketika terjadi tabrakan. Apa yang terjadi? Maka malah saling berantem. Kata yang menabrak dia yang salah, kata yang ditabrak dia yang salah. Ya, tidak ada yang saling mengoreksi diri. Nah, inilah satu kesalahan dalam diri kita. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdakwah mengajak orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, ini umat tak mau ikut, ingkar kepada Allah. Sudah diajak berkali-kali, tak mau juga ikut. Akhirnya ada kejenuhan. Artinya Nabi Yunus ini karena ini umat tak mau ikut, maka dia tinggalkan ini umat.
sebelum ada perintah untuk meninggalkan. Ya. Sebelum ada perintah untuk meninggalkan ini umat, Nabi Yunus telah berangkat. Dia tinggalkan ini umat. Nah, hadirin berbahagia, apa yang terjadi ya ketika Nabi Yunus meninggalkan ini umat? Singkat cerita, dia naik kapal di tengah malam, ya terjadi kegoncangan. Ini kapal mau oleng, maka diundi. 3 kali diundi, maka tetap juga Nabi Yunus yang dapat jatah untuk dilemparkan. Akhirnya dia melompat. Begitu melompat, maka ikan langsung menangkap. Ikan menangkap dibawa ke dasar laut yang paling dalam. Maka dikatakan oleh para ulama, pada saat itu Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. 1 gelap tengah malam, 2 gelap dalam perut ikan, 3 gelap di dasar laut. Nah, apa yang nak kita ambil dari Nabi Yunus ini? Nak kita ambil Nabi Yunus ini, ketika dia berada dalam perut ikan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia puji Allah, kemudian dicari kesalahan dirinya. Ya, ini kesalahan. Padahal kesalahan Nabi Yunus itu dibandingkan kita barangkali gimana kira-kira? Ya, belum fatal lagi Pak kesalahan Nabi Yunus dibandingkan kita. Hanya meninggalkan umat ketika perintah belum datang untuk meninggalkan. Hari ini ketika banyak perintah, justru kita tinggalkan itu perintah. Gimana kira-kira tuh? Ya, maka Nabi Yunus, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Tak lebih dengan membesarkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia akui kehebatan Allah dan kebesaran Allah. Dia akui juga kesalahan dirinya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Apa itu ilah? Ilah adalah segala-galanya. Yang mampu menyelesaikan masalah kita itulah ilah. Siapa dia ilah itu? Hanya Allah. Maka Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu mengeluarkan aku dari perut ikan ini ya Allah kecuali engkau. Semuanya adalah makhluk. Ikan makhluk, saya makhluk, laut makhluk, udara juga makhluk, dalam perut ikan juga makhluk. Maka semua ini adalah makhluk. Tidak ada yang mampu membuat saya keluar dari perut ikan ini illa anta, kecuali engkau ya Allah. Maka dikatakan oleh ulama, andaikan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, maka kita akan juga Allah beri pertolongan sebagaimana Allah beri pertolongan kepada Nabi Yunus. Karena masalah kita, kira-kira mana yang berat masalah kita dibandingkan Nabi Yunus kira-kira? Logika saja Pak. Dalam perut ikan, tengah malam, di dasar laut yang paling gelap. Ya, tapi orang mengatakan itu kan Nabi. Nah, itu kan Nabi. Ini kan alasan. Sebetulnya bukan itu Nabi. Allah nak mencontohkan bagaimana cara penyelesaian masalah ketika ada masalah gitu. Ketika ada orang masalah, maka yang dicari itu adalah penyelesaian masalah itu sendiri. Bukan lari daripada orang pemasalah itu sendiri. Dia akan cari siapa sebetulnya yang mampu menyelesaikan masalah ini. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu illa anta, kecuali engkau ya Allah. Maka Allah katakan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat, yang takut, yang dekat kepada Allah, Allah akan berikan solusi daripada setiap masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki yang tak terduga pintunya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci dari apa? Daripada sifat-sifat yang dhaif sebagaimana kita miliki. Kita tidak bisa apa-apa. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Allah berkehendak dengan sekehendaknya, maka dia bisa berbuat dengan apa saja. Bahkan berlawan dengan logika kita pun Allah mampu berbuat. Sebagaimana apa yang terjadi yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. Hadirin berbahagia. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, memang akulah yang zalim ya Allah. Aku yang salah. Saya yang salah. Padahal kesalahan Nabi Yunus itu hanya
pergi meninggalkan umat ketika perintah untuk meninggalkan belum ada. Coba kalau kita koreksi diri kita, dari sekian-kian banyak musibah dan bencana yang sampai kepada kita, ada mungkin dari kesalahan kita sendiri. Tapi kita biasanya mencari kesalahan itu di luar diri kita. Maka ada putus asa dalam kehidupan. Maka ini yang perlu kita katakan. Bahwa ketika itu musibah sampai kepada kita, kita ini siapa sebetulnya? Apakah dilaknat oleh Allah, ditegur oleh Allah, atau Allah sedang uji kita? Ketika posisi kita itu di mana sajakah? Apakah dilaknat oleh Allah, ditegur oleh Allah, diuji oleh Allah? Ketika kita sadar kalau kita yang salah, kembali kepada Allah, maka Allah pasti akan jadi masalah. Pasti, Pak. Ya, kita dilaknat oleh Allah karena selama ini mungkin kita selama ini jahil, ingkar kepada Allah. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, sadar kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Kembali lagi kita kepada Allah. Ya, kembali lagi kita kepada Allah, ikuti perintah Allah, taat kepada Allah, Allah pasti bantu kita. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana umat Nabi Yunus? Umat Nabi Yunus sudah mau diturunkan azab loh. Sudah mau diturunkan azab. Maka Nabi Yunus lari. Tapi apa ketika Nabi Yunus lari? Justru umat Nabi Yunus, apa yang dia lakukan? Dia tobat kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah. Dia cari lagi kembali Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Justru azab itu tak jadi diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah mau turun loh, Pak. Sudah mau turun. Tapi karena dia kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, azab itu Allah hilangkan kembali. Nah, hadirin berbahagia, inilah semacam koreksi kepada kita ketika kita ditimpa musibah. Ketika kita bersimpan musibah, bencana apapun, maka koreksi diri. Jangan kita cari penyelesaian masalah, menyalahkan di luar diri kita ini. Karena sesungguhnya setiap sesuatu yang mudarat, sesuatu yang bencana, apakah di laut dan di daratan, kata Allah, itu tak lebih daripada ulah perbuatan manusia. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.